Nah, berkaitan dengan karma, saya ingin menjelaskan kepada Anda, ya. Pertama, karma yang sudah Anda lakukan itu sifatnya hanya mempunyai potensi untuk berbuah. Ya, Anda harus ingat-ingat, ya, supaya Anda nggak depresi kalau Anda sudah merasa melakukan karma buruk, ya. Jadi saya ulangi lagi, karma yang sudah tertanam di dalam rangkaian kesadaran Anda, rangkaian batin Anda, sifatnya itu hanya mempunyai potensi untuk berbuah. Potensi untuk berbuah artinya mempunyai kekuatan untuk menghasilkan buah, tetapi dia tidak harus berbuah. Paham ya? Jadi kayak biji mangga lah. Biji mangga yang ditanam itu punya potensi untuk menghasilkan buah mangga, tetapi tidak harus berbuah. Banyak biji mangga yang ditanam nggak menghasilkan buah. Dulu di masa kecil itu di halaman rumah saya ada pohon mangga, pohon kelengkeng, nggak pernah berbuah. Gede pohonnya tapi nggak berbuah. Ya kayak gitu ya. Nah, jadi potensi untuk berbuah. Nah, berkaitan dengan hukum karma, Anda harus pahami dua terminologi ini. Ada yang disebut sebagai sebab, ada yang disebut sebagai kondisi. Ya. Supaya gampang saya beri perumpamaan dulu. Ketika Anda menanam biji mangga dan akhirnya tumbuh jadi pohon mangga dan menghasilkan buah mangga tadi muncul disebabkan oleh apa? Sebab primernya adalah biji mangganya. Ya, tetapi apakah biji mangga itu satu-satunya sebab untuk menghasilkan buah mangga? Enggak. Biji mangga tadi butuh sebab sekunder, butuh kondisi, syarat. Kalau supaya dia bisa tumbuh subur dan berbuah, maka syaratnya harus dipenuhi juga. Nah, syarat atau kondisinya itu yang harus dipenuhi apa? Misalkan harus disirami setiap hari, harus diberi pupuk, harus diberi kelembapan yang cukup, sinar matahari yang cukup. Nah, ini semua disebut sebagai kondisi. Jadi dalam hal hukum karma ada yang namanya sebab, ada yang namanya kondisi. Paham? Ya, nah tadi kan saya katakan sebab tidak harus berbuah. Kalau nggak ada kondisinya kan nggak berbuah, betul ya. Benih mangga yang Anda tanam tidak harus berbuah, tidak pasti berbuah, enggak. Kalau nggak bertemu dengan syaratnya, kondisinya juga nggak akan berbuah. Seperti pohon mangga di halaman rumah saya tadi, karena nggak ada syarat yang dipenuhi, maka benih mangganya nggak berbuah, menghasilkan buah. Ya, nah jadi ada sebab, ada kondisi. Sebab itu adalah sebab primer, kondisi adalah sebab sekunder. Ya, benih mangga, buah mangga tadi sebab primernya adalah biji mangga, sebab sekundernya adalah air, pupuk, sinar matahari, kelembapan, suhu, temperatur dan lain sebagainya. Ya, Nah, demikian pula juga dengan hukum karma. Ini yang menarik yang diajarkan oleh Buddha, karena Buddha memang mengetahui kan cara bekerjanya hukum karma itu melalui penglihatan langsung. Di dalam hukum karma, sebabnya itu adalah ya karma-karma yang Anda lakukan, itu ibaratnya biji mangga tadi. Tetapi biji mangga atau karma yang Anda lakukan untuk bisa berbuah, dia harus atau mendapatkan kondisi-kondisi yang pas. Nah, Buddha mengajarkan ada yang disebut sebagai 4 kesuksesan, keberhasilan atau sampati, dan 4 kegagalan atau wipati. Ya, hukumnya begini: kalau Anda mendapatkan 1 dari 4 keberhasilan atau lebih atau bahkan semua 4 keberhasilan itu bisa Anda dapatkan, maka keberhasilan yang Anda dapatkan itu akan menyuburkan semua benih karma yang Anda lakukan sejak awal samsara sampai di hari itu karma tersebut dilakukan. Dan sebaliknya, keberhasilan tadi melumpuhkan semua timbunan benih karma buruk yang sudah Anda lakukan dari awal samsara sampai hari itu. Ya, artinya melumpuhkan apa? Artinya karma-karma buruk Anda dari masa lalu tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah semata-mata karena Anda mendapatkan keberhasilan tadi. Ya,
Artinya menyuburkan apa? Artinya karma-karma baik dari masa lalu yang Anda sudah timbun itu mendapatkan kesempatan untuk berbuah satu per satu. Paham ya, hukumnya seperti itu. Nah, jadi ada 4 keberhasilan dan 4 kegagalan.